Biarlah apa yang kami saksikan dan apa yang menjadi pesan firman-Mu itu boleh menjadi rema dan dasar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sangat diberkati siang hari ini. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Ada yang mau bersaksi? Saya persilakan. Tuan rumah dulu boleh. Ayo, ayo. Jangan cemburu. Haleluya. Nah, ini bisa jadi oke. Nah, silakan. Ya, sedikit aja. Ada suara gini ya, langsung jelas juga. Halo. Kemarin kita ikut pelayanan sama Pastor Eli, sama Mak Ege, terus satu sama yang cantik ini, juga satu lagi gak ikut yang ke sini ya. Gak tahu di mana kok mulai berangkat itu sakit. Itu salah. Gak apa-apa, suara kenceng kok. Sakit, bener-bener sakit gitu loh, sampai seperti angin jalan terus gitu. Jadi kita mesti sebentar-bentar itu cari toilet gitu loh. Sampai aduh, tapi ke toilet gak keluar juga. Jadi semua kenahan sampai seperti kayak orang mau beranak, kayak orang apa tuh, sampai itu kepegang. Bener-bener sakit, cuman kita gak sampai kayak apa ya, tak tahan gitu aja. Sampai pulang bahkan sampai tadi pagi loh, ini jujur sampai pagi-pagi tuh jam 5 tuh masih sakit ya Tuhan, kok masih sakit ya Tuhan. Aduh Tuhan, aku lo mau melayani Engkau. Kan cuma gitu. Masa kita ngomong, ayo nanti yang sakit-sakit terima kesembuhan gitu, yang sakit-sakit terima kesembuhan. Masa saya sendiri gak itu ya, gak sembuh gitu loh. Jadi saya bilang, Tuhan, pokoknya aku harus sembuh. Tapi tetap berjalan sakit. Tapi ketika kita mulai menyanyi, memuji, menyembah lagi, bener loh, sembuh ini tadi. Luar biasa. Kita mengerjakan semuanya untuk Tuhan. Tuhan juga bekerja untuk kita, ya. Terima kasih untuk semuanya, kehadirannya. Saya kepikir sih bisa ajak pasukan merah di sini. Terima kasih semuanya. Yuk kita menikmati hari lewat siapa lagi yang mau kesaksian. Amin. Ayo. Suara keluar. Belum. Suara aku dengar ya? Dengar. Soalnya banter lagi. Gue kan ada kesaksian. Ya kemarin kita 4 itu wanita-wanita Deborah. Kemarin melayani sama Pastor Eli. Dan kita itu tidak ada persiapan. Persiapan itu hanya tahu dari Lili bahwa kita itu hanya doakan orang anak-anak tunarungu ya. Tunarungu. Jadi kita tuh tidak ada persiapan translatornya, tidak ada persiapan macam-macam lah. Tapi di situ Tuhan berbicara begini. Kita berjalan Pastor Kelly itu sebenarnya perjalanannya itu Tuhan yang atur, bukan kita yang atur. Jadi kalau kita yang atur, kita mesti butuh translator yang hebat. Kita butuh perjalanan itu harus teratur. Tapi kita ini amburadul. Jadi makanan yang ada di dalam mobil itu, aku bilang Lili bilang gini, Dan kita makan dulu ya, kita mampir makan dulu. Aku bilang nggak usah makan, kita langsung aja. Jadi kita berjalan langsung menuju ke sekolahnya. Sampai di sekolahnya perjalanannya kita hanya pikir doakan anak-anak tunarungu. Tapi Pastor Kelly itu doanya cepet. Jadi tak 1 menit selesai, tak 1 menit selesai. Jadi saya pikir memang Tuhan itu kayak gini. Kalau kita banyak mengatur Tuhan nggak bisa mengatur kita. Tapi kalau kita belajar untuk menyerahkan seluruh perjalanan kita ke dalam tangan Tuhan mengaturnya hebat. Jadi kita masuk di kelas ini. Tapi di situ Tuhan tuh bergerak, Roh Kudus itu bergerak. Jadi Pastor Eli cuma lihat ini selesai, kita pergi. Kalau kita ini nggak ngerti, Lili nggak ngomong bahwa kita ini punya jadwal untuk KKR kesembuhan. Jadi kita ini masih ukur baju, masih action, terus dia bilang gini, orangnya bilang gini, ayo cepat, sudah mulai ibadah lagi, kita lari kejar-kejar ibadah.
Jadi acaranya itu antik, pokoknya antik sekali, antik dan ajaib. Karena kita ciptakan antik dan ajaib kan, jadi kita juga ajaib. Akhirnya kita pergi ke gereja, di gereja situ jam 2 kita belum makan. Jadi itu saya tahu si Jenny itu sakit perut karena masuk angin, lapar. Jadi kita pergi ke sana, ke gereja, gerejanya sudah mulai. Jadi akhirnya dalam perjalanan kita ke gereja, Pastor Eli hanya bicara sedikit, pendek-pendek. Tapi satu buat saya menemukan diri. Waktu saya doa, Tuhan bilang gini, ada translator yang satu itu namanya Daniel. Kamu perhatikan dia, terus aku perhatikan dia, anting-antingnya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri kalau nggak salah. Aku dekat gini. Nah, halo. Jadi akhirnya anting-antingnya yang di sebelah itu, saya tinggal lihat dia terus. Tiap kali Pastor Eli bicara dia nggak bisa ngomong. Jadi ngomongnya bingung gitu, bingung. Karena anting-antingnya ada di sebelah. Aku bilang kenapa orang ini bingung ya? Terus aku panggil dia gini. Aku bilang, Nek, sini kamu. Tuhan bicara, anting-antingmu tuh lepas. Jadi kalian aku terus lihat, kamu lepas, karena kamu itu namanya budak, gak boleh. Terus gak lama dia nggak ngomong, dia bilang ke belakang dia lepas, dia lepas. Terus aku masuk, aku lagi, sudah lepas, sini kamu. Dan doain dia, tapi nggak nyambung dengan Pastor Eli bicara. Akhirnya ya naik translator itu, Ellen. Jadi perjalanan kita itu kemarin itu antik dan ajaib. Pokoknya sudah Ellen bagian translator, aduh haleluya, memang luar biasa. Aku baru pernah melihat 2 orang itu yang translator itu nggak pernah baca Alkitab. Ajaib dah, nggak pernah baca Alkitab. Terus Pastor Eli aku bilang gini, Pastor Eli, you know, go to translator, go right, the Bible. Hah? Oh my God, kata gitu. Jadi dua-dua itu terangkan di luar Alkitab, tapi ya lumayan puji Tuhan. Akhirnya kita nampak juga. Nah ini saya mau dapat satu pewahyuan dari Tuhan gini. Kita jadi hari-hari ini Tuhan pakai orang-orang itu yang biasa. Gak perlu orang eksklusif. Yang penting mau Tuhan bilang. Bergerak dan mau. Itu aja Tuhan bilang. Kalau kamu gak bergerak dan mau, kamu ketinggalan. Karena ini waktunya ini cepat. Tuhan buat kecepatan. Jadi kita ini hari-hari ini apa yang Tuhan inginkan, kita bergerak cepat. Saya ini biasanya nggak dapat izin dari suami untuk pergi-pergi jauh-jauh. Dia bilang gini, kamu tuh sudah tua, kok kepo-kepo jalan ke sana, jalan ke sini. Karena dia selama ini nggak pernah tahu pelayananku. Dia cuma tahu, ya pokoknya aku keluar melayani gitu, ke rumah sakit melayani. Tapi dia nggak tahu sampai sebatas mana. Nah, aku sudah berdoa kepada Tuhan, ini Lili minta aku untuk bawa mobil. Oke, pakai mobil. Lili bilang gini, Tan, mobilnya santai ya. Mobilnya kan bisa tinggi, iya. Akhirnya kita berjalan, tetapi suami kasih izin. Suami kalau kasih izin, perjalanannya tuh mulus. Karena apa? Saya bilang, Lili bilang gini, Tan, nanti berangkat jam 6, jam 7 kita sampai jam 10 malam, sampai di rumah jam 9. Hah? Begitu lama, jam 9 malam. Saya nggak bayangkan. Lah Lili itu sudah tahu kan dia kan orang Lumajang. Dia ngerti. Oh jam 9 sampai di rumah. Saya ngantar semua sampai di rumah jam 10. Langsung ke ramah sambut, mandi, tidur. Pulang itu kan lapar. Karena makannya kita makan lampunya mati. Jadi kita nggak ngerti ini makanan apa yang kita makan. Lampunya mati. Kita ambil sembarang pokoknya makan. Terus makannya itu soto itu dikasih, soto sana itu kasih apa? Koyanya kelapa. Jadi serut di sini batu pokoknya. Makan soto batu di sini karena koyanya kelapa. Sudah selesai makan bakso. Pulang itu saya lapar karena setengah 11 malam habis keramas rambut itu kan. Aku bilang Tuhan aku tak makan super mie. Saya makan super mie kakap itu siram super mie, makan super mie malam-malam. Bayangkan. Terus suamiku bilang gini, loh kan kamu loh wis tua malam makan bisa, kok nggak apa-apa wis. Akhirnya saya makan malam-malam, tapi begini acaranya itu Tuhan bilang gini satu,
kenapa Pastor Eli itu bisa melakukan banyak mujizat. Pastor Eli itu melakukan banyak mujizat. Jadi dia dimanapun dia berada, dia jalan cuma tak 2 menit selesai, tak 1 menit selesai. Biasanya kan doanya panjang toh. Jadi ini enggak jeret 1, 2, 3 tuh jeretnya semua didoain dia. Lalu saya ini action mau doakan satu orang, tangannya nggak bisa ngangkat. Saya doa kok tangannya cuma pendek, tak tarik. Pastor Eli ini doa tangannya pendek. Jadi kita gini hari-hari ini mesti aja praktek. Ya praktek itu paling penting. Nanti akan jalan nggak jalan itu kan urusan Tuhan. Yang penting ada kemauan. Jadi saya doakan ada 3 orang. Doakan 3 orang sudah selesai. Kalau saya lihat kok nggak ada manifestnya ya. Saya tanya Pastor Eli lagi. Kamu tunggu ya. Pastor Eli. Dia tadi kan lihat aku kan sudah doa. Tapi puji Tuhan. Dia nggak bilang gitu. Kamu tadi doanya doa apa? Kalau dia nggak sembuh. Karena karuniaku tuh bukan karunia kesembuhan mujizat. Karuniaku itu beda-beda juga kan. Nah jadi ya kita mempraktekkan aja. Karena Tuhan bilang ada 8 buah karunia. Ya kita praktek aja. Kalau memang tidak terjadi kan kita pergi dengan Pastor Eli. Jadi rumah Pak puji Tuhan. Saya senang pergi dengan Pastor Eli karena apa? Dia tuh punya atmosfernya itu beda. Kalau kita benar-benar mengerti atmosfernya dia, kita dapat sesuatu dari Tuhan. Waktu saya duduk, saya tidur, saya doa dia. Tuhan, Kau pakai ini terus ya supaya Indonesia ini bisa melihat bahwa hari-hari ini amanah dikerjakan oleh kita semua. Yang mungkin kita nggak bisa hebat kayak dia, tapi di situ Tuhan bisa bekerja lebih lagi untuk kita ini supaya kita ini begini. Hari-hari ini dia bilang jangan diam, bergerak. Ada orang sakit cepat kunjungi. Karena itu apa? Itu bonusnya kita. Itu bagian bonus daripada kita. Supaya kita ini cepat bergerak. Saya ini baru hari ulang tahun tanggal 7 Januari. Umur saya sudah 69. Tapi Tuhan bilang gini, kamu masih awet muda. Jadi kamu tetap semangat melayani Tuhan supaya kamu punya umur panjang. Aku bilang gini, ya umur panjang tapi jangan kesakitan loh Tuhan. Itu aja ya. Tuhan berkati. Dia luar biasa. Kesaksiannya luar biasa. Ya jadi luar biasa ya. Cerita di Lumajang tuh banyak banget. Jadi ini dong tambahan. Cing. Yang jauh langsung dari orang Lumajangnya ya kita mau dengar ya. Ya. Ayo Cing. Udah sampai sini. Sisha. Indonesia Malaysia. Jadi kemarin saya doa malam sama beliau, dia katakan gini, orang Indonesia sukanya mesti malu-malu. Kalau suruh duduk depan sendiri, enggak aku belakang. Ayo kesaksian, enggak gini. Nanti jadinya di belakang terus, enggak pernah di depan. Karena terus malu. Akhirnya kemarin kursinya di depan itu akhirnya penuh. Jadi yang belakang akhirnya disuruh gembalanya, ayo maju. Jadi semua akhirnya maju ke depan. Nah kemarin tuh saya melihat memang di Lumajang YouTube-nya itu si Pastor Eli ini berdoa ya. Berdoa itu di atas mimbar gitu, conference. Dari doanya dia itu membuat dia jadi terkenal. Lah karena gimana? Di seluruh my home Indonesia, di seluruh dunia itu disebar video itu. Nah saya tuh tanya dia gini, Pastor, kamu itu loh bisa disuruh dulu, ayo loh, bisa disuruh naik, gimana loh ceritanya? Dia tuh ngomong gini, lucu, dia bilang, saya ini loh kedinginan. Jadi saya lihat AC-nya nih kok dingin, dia ikut ibadah seminar, AC-nya tuh kok rasa dingin. Aku tuh mau cari yang panas-panas, tak minum kopi ya panas gitu loh. Jadi ya sudah saya keluar aja, kedinginan di dalam saya keluar aja. Saya ke ruangan VIP. Di ruangan VIP itu memang untuk menjamu hamba Tuhan yang mungkin dari luar negeri dan lain sebagainya. Di situ ada disediakan kopi dan teh. Nah dia masuk situ, dia masuk, dia lihat Pastor Susan Henting sama Pastor Daniel Panji di situ sama beberapa hamba Tuhan yang sakit. Jadi ada hamba Tuhan dari luar negeri juga merasa sakit, mungkin terkena serangan. Jadi di situ mereka berdoa. Pas Pastor Eli ngincer,
Terus dia bilang, wah ada doa gak jadi masuk. Si Suset lihat, Pastor Suset, Eli, coming, come. Kamu masuk sini. Berdoa kamu bagian sakit ini. Nah dia itu doanya kan sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. Kita ya kemarin tante kita kan ngomong doanya panjang, saya juga kesel kalau dia doa panjang. Bisa sampai pagi saya kalau ngikuti dia ya kan. Jadi sekarang singkat 2025 doanya singkat tapi jadi gitu kan. Nah, akhirnya dia doa dengan penuh semangat, dengan penuh kekuatan dan ketulusan. Si Pastor Susetnya ngomong, gak hanya di sini, ayo kita masuk ke hall utama. Kamu doa di hall utama di atas mimbar untuk semua yang hadir saat ini. Dia bilang gitu, ayo naik. Pastor Eli itu sampai bingung loh, tiba-tiba ada acara doa gitu loh. Ya terus gak apa-apa, saya sudah bicara sama Pastor Daniel Panji, saya minta waktu khusus. Ini waktu tambahan yang tidak ada di dalam rundown, dan kamu berdoa bagi kita semuanya yang hadir saat ini. Jadi dia naik panggung, jadi dia disuruh berdoa. Alhasil tahu nggak, gereja-gereja kecil kemarin tuh lucu ceritanya di Mengati Gresik. Lalu sudah 3 kali loh dilayani Pastor Eli. Dia tuh baru sadar, dia tuh gini, waduh, aku dilayani sama pendeta yang dari Maibung kemarin yang di rumah Bapenku. Ini wis 3 kali. Itu nama Tuhan Indonesia, pendeta gereja kecil itu. Kalau sudah lihat hamba Tuhan yang terkenal di atas mimbar gede, conference ribuan orang, itu dia baru dihargai. Baru nyadar kalau dia bilang, wah saya sampai kaget, ternyata kok yang datang pendeta dari Maibung Indonesia. Itu iki wis 3 kali. Ya kamu yang 2 kali belum lupa. Iya sih, yang 2 kali dilupakan, coba. Jadi saya mikir, sambat Tuhan wis lah kayak gitu. Jadi akhirnya dia jadi terkenal gitu. Jadi terkenal di mana-mana itu terkenal ya. Lucu kemarin itu saya udah bilang, Esther, kamu itu mulai ibadah jam 7. Akhirin aku ini di luar di mana? Saya ini mau ketemu orang. Di mana? Enggak ngerti di mana. Tahunya cuma Susite mana? Susite di sini banyak. Enggak tahu. Loh, terus kamu ini jalan sama saya, dipanggilkan taksi sama orang itu. Kamu tuh harus hati-hati sama orang Indonesia. Aku bilang gitu. Coba kirim Susite mana? Dikirim. Saya memang kegemaran saya itu Susite, jadi saya lihat ini, wah lagi Galaxy Mall, Pastor, ini 1 jam lebih loh ini kesini. Saya tuh bilang gitu. Akhirnya dia tuh bilang, saya tuh sudah di taksi, tapi gimana? Pokoknya saya menginjak jam 6 lah dari Susite Galaxy Mall. Saya tuh jemput Doni jam 5 tuh sampai tak obrak-obrak, harusnya kan mau langsung ke Gresik. Tak obrak-obrak Doni saya jemput Pastor Eli di Susite Galaxy Mall. Sudah cepat. Sudah gitu, Pastor kamu di mana? Sebentar, 2 menit lagi saya selesai. Saya kira sudah ngobrol, udah jam 6. Saya kira udah ngobrol sama orangnya itu yang ditemuin. Ternyata loh malah cari-carian sama saya. Dia tuh di luarnya Susite. Saya tuh bingung. Pastor, ayo, sudah kan? Aku sudah ketemu, sudah. Ayo kita ke parkiran. Doni keluarin mobil, dia bilang gini, Airin, aku belum ketemu orang. Saya tuh sampai musik aja. Terus gitu, dari tadi kamu belum ketemu orang? Belum, orangnya tuh nunggu di VIP Susite. Allah Tuhan. Jadi adik saya sudah keluarkan mobil, masuk lagi mobilnya, saya nganterin dia masuk Susite. VIP room, ya Mr. Iwan. Oke, kita Mr. Iwan masuk ke VIP kosong, saudara. Orang Indonesia kebiasaan apa? Telat. Haleluya. Ini sudah jam 6:05. Ya, perjalanan berapa? 1,5 jam dari Galaxy Mall, saya cek GPS.
Nah akhirnya apa? Mbaknya Susi nelponin si Pak Iwan. Akhirnya terus dia tuh gini, Iren, aku tuh takut ya sama orang Indonesia. Kamu yang ngomong ya sama Pak Iwannya. Ini gimana dia karena saya nggak bisa ngomong. Aduh aku bilang gini, Tuhan tolong saya. Kayak apa tuh modelnya Pak Iwan. Sampai tak tanyain, Mbak, namanya siapa sih Mbak? Aduh saya nggak tahu nama lengkapnya. Wes tak lihat aja lah. Namanya siapa? Coba ya. Lihat di Instagram, sampai tak lihat modelnya loh Bapak Ibu, saya takut. Gimana? Model ngomongnya kok ya keren gitu. Aduh ini gimana? Terus akhirnya Mbak E ngomong, orangnya sudah datang sampai Susi. Terus tuh ngechat di Pastor Eli, arrive gitu ya. Arrive. Akhirnya kita tunggu, dia datang tahu berapa orang? 7 orang. Anak istrinya, pegawai karyawannya dibawa kabeh. Dan pas datang masuk saya yang maaf ya Pak, ini jamnya sudah telat, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan ya bapaknya mungkin mau jengkel, mau marah, itu diredam loh Bapak Ibu. Jadi dia tuh langsung ngomong, istrinya yang bilang, loh ibadahnya jam berapa? Jam 7. Di mana? Di Gresik. Perjalanan berapa? 1,5 jam. Oh ya mas, gak apa-apa. Nanti kapan ada lagi? Bisa kapan? Besok bisa jam 3. Enggak, jangan jam 3, di atas jam 5 bisa hari Jumat. Akhirnya tuh puji Tuhan bisa di reschedule. Tuhan itu baik. Pas keluar dia bilang gini, untung kamu ikut ngomong. Kalau aku gak bisa ngomong. Bisa langsung aku ada di tempat itu dan bisa karuan. Ya Tuhan tuh udah ngatur semuanya tuh baik gitu ya. Jadi saya percaya akhir-akhir tahun ini luar biasa. Dan ada teman kami Rosni, kalau yang pernah tahu Rosni biasanya sama Jipon itu mamanya tiba-tiba masuk ICU, infeksi paru-parunya kumat, dan dia mestinya kepingin Pastor Eli datang, tapi nggak bisa, beliau terus sibuk pelayanan ke Lumajang juga ya kan, pas hari kosong dibawa ke Lumajang sama Jadi dia sudah nggak apa-apa. Akhirnya saya Senin itu pergi ke ICU, dan saat saya pergi saya doa gini, Tuhan ini gawat ya kan di ICU. Saya ini nggak ngerti cara doanya, tapi yang saya tahu Tuhan yang bekerja. Jadi Tuhan ngomong berangkat. Kuasaku bukan kuasamu. Kamu doa simple, sederhana. Kuasaku bekerja. Jadi saya ke sana. Untung nggak bisa masuk. Pertamanya nggak bisa masuk karena dia bilang rumah sakit ini nggak bisa untuk dimasuki. Jadi lewat kaca, saya minta tangannya, anaknya semua di kaca jendela ruang ICU. Ya yang nafasnya wis sengal gitu. Jadi nafasnya susah banget. Pada saat selesai doa, amin. Saya cuma mengucapkan hikmat-hikmat yang Tuhan berikan. Terus akhirnya pas amin, nafasnya lega. Hari Minggu kemarin berangkat pulang ke rumah Bapak. Tapi waktu saya melayat, anaknya ini penuh sukacita loh. Bisa ya pas di rumah sakit tuh nangis yang seperti apa ya? Nangis yang terus keluar air matanya tuh waktu di rumah sakit itu loh. Jadi sekarang waktu dia di rumah duka, mamanya sudah di dalam ketik muka air wahyu ya anaknya. Sukacita saya memang begini, nih mukamu kok wahyu gitu. Nih kamu nih penuh sukacita loh ini. Aduh damai sejahtera loh, luar biasa. Mama sudah sama Bapak di surga. Iya, aku lihat Bapakku gendong. Pas aku lihat Cece doa, mamaku memang pertama digendong si Cece. Mari gitu diturun lagi, mari Cece doa. Tapi mari gitu minggu nih, mamaku digendong, ke diturun belas ini. Jadi percaya kita semua mampu ya, dimampukan Tuhan untuk benar-benar kita dipakai Tuhan lebih dan lebih sesuai dengan karunia kita masing-masing. Amin. Ini ada Ibu Gembala juga di sini, Bu Sari. Bu Sari boleh duduk di kursi. Ini luar biasa, tadi pagi suaminya melayani di doa pagi jam 5. Nah, sekarang istrinya hadir di sini. Nah, sekarang kita waktunya firman ya. Pastor Eli, please welcome in front of us.
di karpet putih katanya. Aku bilang, besok kamu pakai merah loh ya, pakai merah. Udah pernah tak kasih baju merah, dia bilang, kayaknya aku ada batik yang mirip-mirip merah. Ini katanya. Dan remaja ya? Oh kamu aja, batik. Remaja church. Oh, iya. Remaja church. Sentuhan remaja nggak ada, ini sentuhan remaja. People in ministry is international. Hallelujah. It's a blessing to be here against you, all of you. Sangat-sangat diberkati, bisa ada di tempat ini lagi dan berdiri di depan Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Our God is a loving God. Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih, amin. Every day, and I thank God has kept you alive and strong. You are all in good health. Dan tiap hari terus Tuhan itu mempertahankan engkau, memberikan engkau kekuatan yang baru terus engkau ada. Setiap harinya di dalam kehidupan itu luar biasa. Even Mama Liz now is okay. It's on her too. Ya, sekarang Mamili juga baru sembuh. Sekarang aku lihat dia sehat, udah oke. Those of you that have been experiencing flu and cough, those are chicken diseases. Don't worry. Engkau yang ada di sini, yang engkau tuh mengalami flu atau engkau batuk ataupun tenggorokanmu sakit, aduh itu kecil. Itu adalah penyakit ayam yang gampang sekali pasti sembuh. Just say, Father, just take lemon and then whatever you want. Ya, jadi kalau kamu rasa sakit, ya rasa sakit flu, sakit tenggorokan, batuk, Tuhan ngomong aja, Bapak sembuhkan aku, minum air hangat pakai lemon, langsung pasti sembuh. In Africa, people don't come to pray for food. Di Afrika orang-orang tuh gak datang maju untuk minta doa kesembuhan dari flu. So I first saw it in Asia whereby I said, sakit apa? Flu. I said, Hanya cuma di Asia yang saat dipanggil untuk minta didoakan itu altar terus maju ke depan, sakit apa? Flu. Oh no, ini sakit flu minta didoakan. and I wonder, I don't understand. Indonesia, you find people with a cough, 2 months coughing. I said, how do you get cough 2 months coughing? Hanya di Indonesia ya orang-orang itu bisa batuk sampai berbulan-bulan, sampai 2 bulan bahkan. Jadi sampai dia tuh heran, kenapa ya orang Indonesia batuk kok lama banget gak sembuh-sembuh sampai 2 bulan batuk terus. But I came to realize partly it's just the way you eat. Some of you don't eat right. Nah, tapi dia sadar bahwa mungkin itu karena dia sadar ternyata kalian Bapak Ibu makannya salah. Jadi makannya nggak makan makanan yang benar. The Holy Ghost is moving. Now, what happens is you take too much cold stuff with ice cubes from morning to evening. Ice cube, and the lungs. You know, that's what affects your lungs. Ya, dan kau tuh selalu minum minuman dingin pakai air es batu dari mulai pagi sampai malam terus minum dikasih es batu akhirnya berefek kepada paru-parumu bermasalah. That's why your lungs are weak because you don't put hot water. Even when it's raining, ice cubes. Yeah. You're enjoying ice cubes, but all the way from morning to evening. Ya, jadi itulah ya. Meskipun udaranya dingin, hujan sekalipun, minumnya ya terus air es terus. Nikmati air esmu dari pagi sampai malam, begitu terus. When you take hot water, every morning when you rise up, it's advised to take hot water. And then it makes the blood run faster. It helps your digestive system. It moves many organs. Hot water, that temperature, it's very good. Ya, kalau engkau tiap pagi itu minumnya air panas, itu sangat baik bagi tubuhmu. Jadi untuk paru-parumu, organ-organmu itu semuanya itu juga jadi sangat-sangat baik pengaruhnya. Itu membuat tubuhmu itu menjadi sehat dan lebih kuat. I'm trying to learn Indonesia. It's a very interesting country. I'm trying to learn some people how figure out what they want. I'm trying to learn some people. Jadi dia mulai pengen lagi sedang mempelajari tentang Indonesia dan tentang orang-orangnya. Dan saya terus mencoba mempelajari ke beberapa orang yang ada di Indonesia. I find some people, they don't want to go to hospital. They say they are scared to go to hospital. They are sick, but they sit there.
And then also when they come to church, they're on their phones, on TikTok. So I wonder, these people, where are they expecting their healing to come from? They're not going to hospital. In church also, they're not communicating with God, they're on their TikTok. Now I wonder, what are they thinking? Iya, jadi banyak orang itu yang ditemukan dia tuh sakit ya, tapi disuruh ke dokter ke rumah sakit nggak mau, mintanya terus ada di rumah. Pada saat ke gereja, datang memang dia ke gereja, buka handphone, main TikTok, WA, Facebook, media sosial. Terus dia tuh pikir kesembuhanmu tuh dapetnya dari mana? Kok kamu tuh tidak mengharapkan Tuhan dalam hidupmu gitu. A lady was bleeding for 2 months. Every day blood going through. Jadi ada juga wanita yang terus pendarahan sampai dengan 2 bulan terus keluar pendarahan. Ask her, she was looking anemic, very weak like this. Dan terus dia melihat ke saya sangat-sangat lemah, jalannya sampai pelan-pelan kayak gini. I found her in Medan and I'm like, what's your problem? She said, blood. I said, okay, blood is going through. Dia sampai tanya, kamu tuh sakit apa? Pendarahan. Maksudnya keluar darah. Iya, darah ini terus keluar ini sekarang. I said, what about appetite? Ya, terus kamu bagaimana bisa merasakan sesuatu di dalam indera perasamu? Aku cuma bisa merasakan sedikit saja. How long have you been bleeding? Berapa lama kamu tuh sudah mengalami pendarahan? 2 months. 2 bulan. Have you seen the doctor? Apakah engkau sudah ketemu dengan dokter? Belum. No. Enggak. What do you think? This is blood going. Iya, saya pikir ini pikirannya dia tuh di mana? Ini darah keluar terus. Pastor Deborah, I've never seen people with stamina like Indonesian. Even when blood is going, I said it's okay. Ya, Pastor Deborah, di Indonesia apa seperti itu? Meskipun darah itu keluar terus, dia oke saja tanpa ke dokter. They sleep. They not Di Afrika. no appetite. They sleep and 2 months, 1 month, they're just waiting for God to. Some of them, they're just waiting for God to call them. Ya, jadi beberapa dari mereka itu mereka hanya duduk diam saja, berserah, cuma tinggal tunggu waktu yang Tuhan memanggil dia saja. The whole thing is take life precious. Ya, pada kesimpulannya adalah engkau harus membuat hidupmu itu berharga. Don't be reckless. Jangan engkau tuh gak peduli dengan apapun juga. If you negligent your life, you will die and the world moves on. Ya, kalau engkau menolak semuanya itu ke dokter ataupun berobat, engkau akhirnya meninggal dan sudah kamu hilang begitu saja dari dunia. Especially you children of God. Spesialnya khususnya engkau anak-anaknya Tuhan, Value your life, take care of it. engkau harus benar-benar bisa menghargai hidupmu, engkau harus memperhatikan hidupmu. Watch what you eat. Ya, engkau awasi bagaimana cara engkau makan. In Lumejang, Mama Eka you saw. In Lumejang, Ya, di Lumajang Mama itu lihat there's a lady who was in the wheelchair. ada perempuan wanita yang di kursi My daughter roda. was like, Pastor, brother, I kept telling my mama, don't too much oil and too much whatever. He's crippled, he's in the wheelchair, gula, pressure. Iya, jadi anaknya malah marahi gitu ya, Pak Pendeta. Mamaku ini sudah tak kasih tahu, jangan terlalu banyak makanan yang berminyak-minyak. Dan terlalu banyak akhirnya jadi punya gula kencing manis, jadi punya darah tinggi ya. And then the Glukoma. eyes were shutting down. Karena The eyes were shutting down. ya sampai matanya nggak bisa lihat karena ada glukoma karena gulanya terlalu tinggi. Frank Gula is going to 350. He's just climbing. The one eye is already shut. She's left with one eye, but he's saying, Pastor, Ena. Gulanya naik terus sampai 350 dan matanya satu terpejam, satu kebuka dan masih tetap ngomong makanan Pastor, ini enak. Makan enak, minyak, whatever, eggs. Ya, all that. minyak, ya, telur, apa Sugar, they put too much sugar in it every time. Pastor, Ena. She's just enjoying, but one eye is shutting, and she's left with one eye. Terus ya dia tuh suka minum gula, jadinya terus
terus dia suka minum minuman manis, padahal matanya satu sudah tertutup, hanya satu mata saja yang terbuka. Hallelujah. Haleluya. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Indonesians luar biasa. Indonesia luar biasa. Now, I want to talk to you briefly this morning about management. Ya, saya mau bicara pada pagi hari ini cepat saja tentang manajemen. About management. Manajemen. Because God from day one has given women the thing of management. Jadi karena Tuhan sudah memberikan di hari pertama dia menciptakan wanita, itu adalah wanita itu pintar untuk manajemen. Men are leaders, Pria itu pemimpin, but women are good managers. tapi wanita itu harus jadi manajer yang baik. God has entrusted women good skills to manage. Tuhan itu memberikan sangat-sangat percaya dan memberikan wanita itu manajemen dengan sangat-sangat baik sekali pengetahuannya dalam bidang manajemen. That's why the biggest disaster that took place in the Garden of Eden was man to eat from the hand of the woman. Itulah kenapa yang terjadi kejadian di Taman Eden. Itu kejadiannya adalah bahwa itu pria itu memakan buah yang di tangan dari seorang wanita, tawaran dari seorang wanita. Men are supposed to pour into women, to give to women, and women manage and multiply and develop. Dan pria itu seharusnya yang memberikan semua yang dia dapatkan itu kepada wanita, pada istri, untuk si istri itu bisa mengelola, memanajemen semuanya itu. And that's why the women receive the seed and then they fall pregnant and then after that they develop a baby and then they put back the human being walking. Itulah kenapa wanita itu menerima benih masuk ke dalam rahimnya, kemudian mengandung ada bayi, terus bayinya itu dia yang bertumbuh di dalam rahimnya dan dia juga yang akan membesarkan bayinya. Nah, terus itu seperti itu ceritanya. Man puts little money in the woman's hand and the woman will figure out to make a meal out of that little money. Ya, dan juga laki-laki para pria suami memberikan uang sedikit kepada istrinya di tangan istrinya, tapi dia minta bahwa istrinya ini bisa mengelola keuangannya sedikit ini untuk memberikan semua membeli makanan-makanan yang sangat-sangat cukup untuk suaminya. Women were never meant to work. Jadi wanita juga kepinginnya prianya kerja. Men were meant to provide these people. Dan pria ini yang harus menyediakan apapun kebutuhan dari But istri. because men have failed to do their duty, Tapi karena pria itu gagal melakukan tugasnya, women could not die while just looking. They had to get up. ya, jadi wanita, akhirnya istri itu tidak bisa hanya menunggu saja pasrah, akhirnya meninggal, tapi dia harus bangkit. And today we see very successful women, again they are the one feeding and taking care of men. Dan akhirnya sekarang ini wanita-wanita yang sukses, istri-istri yang sukses, itu akhirnya memberi makan kepada suaminya. It's a curse for a man to eat from the hands of the woman. Itu benar-benar kutuk ya saat pria itu memakan sesuatu dari tangan istrinya, itu adalah kutuk. So men, we have to wake up. We have to always strive very hard to make sure that we are empowered to provide. Jadi pria itu harus benar-benar bangkit, harus benar-benar kuat dan harus bekerja keras untuk bisa memenuhi semua kebutuhan daripada istri dan keluarganya. Management. Manajemen. Women are good at the best managers. Jadi wanita adalah manajer terbaik dan sangat-sangat baik dalam There are some hidupnya. women who have never understood also what God gave them. Tapi ada beberapa wanita juga tidak paham apa yang Tuhan itu berikan kepada dia. That's why God gave two-sided brain to a woman and to a man he gave one brain. We have one side. Jadi akhirnya Tuhan itu memberikan dua sisi otak kepada wanita dan kepada pria cuma satu saja sisi otaknya. The brain of a man, we have boxes. You know, we just we run with one finger at a time. If it's planning, it's in one box and then it's closed. If it's working hard,
we have every file one like that. Ya, jadi seperti di dalam kotak ya. Kalau ada sesuatu yang mau dikerjakan, itu satu masukkan dalam box, itu ditutup, itu di keep, satu itu di pria ya, para pria. Kemudian ada satu proyek atau pekerjaan apa yang dia nanti mau lakukan, masukkan di dalam box itu, ditutup juga di dalam satu box. Jadi satu. But the brain of a woman is interlinked to each section, you know. It goes. Tapi otaknya wanita itu 5 banyak di setiap divisi. Woman can be cooking. Ya, wanita bisa saja masak, She's washing dishes. dengan sambil cuci piring, di Apa? telepon apa, bisa sambil telepon apa, He's talking. terus ngobrol, terus sambil masak, She's fixing this here. He can handle ya memperbaiki ini 10 itu. things at a time. Jadi bisa melakukan 10 hal di dalam satu waktu ini. Their brain runs with details. Ya, terus otaknya itu terus berjalan dengan detail, penuh detail. Now, when you ask a man, how was the meeting, Deborah's meeting, the man said, we had a good meeting and okay. Women were there and we had a good meeting. Ya, dan juga kalau ditanya gimana tadi rapatnya, kalau istrinya tanya, ya kita rapat saya bagus, ada juga beberapa wanita di sana, kita semua rapatnya sangat bagus. But a woman, if you ask a woman, will say, we had a good meeting, then Irene gave a testimony, and then Magdalena gave a testimony, and then also Magdalena played the guitar, and he played, he played the song, and then the brother played the keyboard, but also the food was good, but also they were putting on bread, and Pastor Eddie had a shirt with spots, white spots, women speak details. Ya, kalau wanita yang ditanya gimana tadi meetingnya, itu langsung dia jawab ya, oh tadi ada kesaksian, Ibu Jenny kesaksian, Mama itu kesaksian, saya juga kesaksian, terus Pastor Eli juga pakai pakaian juga ya, agak merah gitu, matching, banyak semuanya merah gitu. By the way, Banyak yang dijawab, terus makanannya juga enak lumayan begitu. men won't like this. Scientifically, men won't like this. Scientifically, Oh iya, pria itu memang seperti ini secara ilmu pengetahuan, men won't like ilmiah. Oh, pria Men won't like this. tidak mau seperti itu. Whenever we give birth to children, Pada saat kita itu melahirkan the anak, child takes almost 90% of the brain of the woman. anak itu menerima 95% otaknya dari wanita, dari ibu. Hallelujah. Haleluya. But what makes me amazed, Tapi yang membuat saya takjub, the Bible says that a wise child makes the father proud. ya jadi seperti di Alkitab dikatakan ya, anak yang bijaksana itu membuat bapaknya itu bangga. A foolish child, makes the mother grieve sorrow. Ya, tapi kalau anak yang bodoh itu membuat ibunya itu ya malu. I don't know why God equated what wisdom to men. Ya, saya tidak ngerti loh kenapa kok Tuhan itu menghubungkan hikmat yang pintar kepada pria. Child, the woman is responsible. When the child goes foolish, the woman is responsible. Tapi anak yang bodoh itu kok tanggung jawabnya kok di ibunya. Jadi benar-benar ibunya ini harus bertanggung jawab terhadap yang bodoh ini. Which means God is banking on women for management in terms of shaping the child, raising the children. God banks on women. When the child goes foolish, then the woman is accountable. Jadi benar-benar makanya itu kenapa Tuhan itu memberikan skill khusus kepada wanita. Itu manajer yang sangat baik. Pada saat dia itu membesarkan anak, dia hanya membesarkan, tapi dia juga harus membuat anaknya itu pintar. Kalau sampai anaknya bodoh, nah itu kesalahan daripada mamanya ini yang tidak memberikan pengetahuan dengan baik. Nations emerge from women. Bangsa itu terbentuk itu dari wanita. That's why when Rachel was carrying twins, he said he's carrying 2 nations in her womb. Itulah kenapa pada saat Rahel itu mengandung 2 anak, 2 bayi, itu dia mengandung 2 bangsa. Nations don't come from men, they come from women. Ya, bangsa itu nggak datang loh dari pria, tapi dari wanita. That's why even management, in terms of foolishness, women are accountable. When the child goes whatever, so women wake up on that because you are the managers.
Ya, jadi makanya ya wanita ini manajer yang baik sehingga pada saat anak itu bodoh, ini wanita ini ibu ini yang harus bertanggung jawab atas anak ini. Pastikan anakmu yang bodoh ini kamu harus bisa mendidiknya dengan baik. Having good families, a woman plays a big role in having a successful, blessed family. Dan juga memiliki keluarga yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat indah, itu juga campur tangan dari wanita. Wanita itu juga sangat berpengaruh di dalam membangun satu keluarga. You are the managers of the homes. Engkau adalah manajer di dalam rumahmu. Actually, you know where to keep the salt, where to keep the soap, where to keep the whatever, the clothes, the towels, the whatever, everything. The woman is the manager. When visitors come, the woman is on the run. You know how many are they coming? How many? Okay, let me see. Okay, the plates, okay. Let me get the whatever. The women, the manager. Ya, jadi hanya wanita ya di dalam rumah itu yang bisa mengatur semua peralatan perlengkapan dari mulai kamar mandi, dapur, rumah kamarnya, semua itu dia bisa mengatur dengan baik. Bahkan nanti kalau ada tamu yang datang ditanya, tamunya datang berapa orang? Oh 10, oh ya aku akan siapkan ini piring, ini sendok, ini gelas, semua. Dia siapkan wanita tuh yang riwa-riwi ke sana sini untuk menyiapkan semuanya itu sehingga semuanya menjadi sangat baik. Raising children is not easy. You know, you have to figure out God counts on the women because the women can be feeding, the women can be naturally said, please, who are making noise? Don't make noise. He knows every department. She has to manage the departments of the children, the department of the husband, the department of herself. You have to manage the visitors that are coming. You know, so much to manage in a home. Ya, membesarkan anak itu semuanya itu wanita. Jadi wanita itu benar-benar seorang manajer yang baik. Dimana kalau anaknya rame terus pada saat dia masak ataupun tolong, jangan ngobrol terus, tolong kamu jangan ribut terus, tolong kamu diam. Dan dia selalu mengkualifikasikan ya, ini tuh punya anak-anak ada di sini, ini punya suamiku semua stafnya ada di sana, dan ini punya aku sendiri ada di sini. Itu dia tuh tahu semua letak daripada semua rumah, daripada semua keluarganya. Itulah wanita seorang manajer yang baik. So women, after raising a home, getting children, and then raising home, then from there you find there are different homes, and before you know, these families form communities, and then communities form provinces, then form islands, then form bangsa. Ya, dan akhirnya wanita-wanita yang di sini tuh yang dia ada tinggal di satu rumah dan dia memiliki anak tinggal di situ dan membesarkan anak di situ, dia nantinya ketemu dengan wanita-wanita yang lain yang di sekitar rumahnya. Akhirnya ketemu jadi satu, akhirnya menjadi seperti satu kumpulan kecil wanita. Dan satu kumpulan kecil wanita ini kota ya, awalnya kota itu menjadi provinsi. Dari mulai provinsi dia naik lagi menjadi satu bangsa, menjadi satu kota. Haleluya. Haleluya. I cut nations. Nations come from Ya, me. jadi semua wanita taruh tanganmu di rahim dan katakan, aku ini mengandung daripada satu bangsa. Ada bangsa yang ditaruh Tuhan di dalam rahimku, di dalam kandunganku. Katakan seperti itu. Hallelujah. Haleluya. So nations come from me. Jadi bangsa itu datang dari saya. Katakan. Bicara. Wanita, bicara. Ya, bangsa itu datang dari I'm saya. a manager. Aku adalah manajer. God entrusts me with wisdom. Ya, Tuhan memberikan aku kepercayaan dengan hikmat. I'm sharp. Aku tajam. I'm loaded Aku penuh with brains, dengan otak, with wisdom. dengan hikmat. Manage Manajer. many departments. Ya, aku bisa memanage semua departemen. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Now listen to this. Jadi dengarkan hal ini. Open Ecclesiastes chapter 10 verse 10. Ecclesiastes. Buka 10:10. Ecclesiastes 10:10. Pengkhotbah. 10%. Yeah, 10:10. Pengkhotbah 10:10. Ecclesiastes 10:10. 10:10. 10:10. 10:10. Pengkhotbah 10:10. Jika besi menjadi tubuh dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Read the English, Magdalene. Read it again. The one. Bahasa Inggris. I read. Ya. Oh, then I have English. Iya. You have English. If the iron be black and he do not wet the edge, then must he put more strength
but wisdom is profitable to direct. Sekali lagi, read again. Sekali lagi. If the iron be blunt and he do not Yes. wet the edge, then must he put the more strength, but wisdom is profitable to direct. Good. If the axe is blunt, it cannot cut well. Ya, jadi kalau besi itu jadi tumpul artinya tidak diasah dengan For baik. it to cut the tree, it will require more strength, more energy. Akhirnya untuk memotong satu pohon itu membutuhkan energi tenaga yang besar. Which means the tree will take long to fall. Akhirnya ini pohon ini membutuhkan waktu yang lama And untuk the jatuh. axe is blunt. Ya kalau benar-benar pisaunya itu tumpul. So which means the axe has to be blunt. Every woman, you need to sharpen your axe. Jadi pisaunya harus tajam. Ingat-ingat ya wanita, engkau harus mempertajam diri. Women, you are axes. Karena wanita engkau tuh yang sebagai penerima, kau yang menerima akses. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. That's why these days, Ya, itulah kenapa akhir-akhir ini men are changing a little bit. pria ini agak berubah sedikit. White men, I think they are moving beyond beauty. They are not marrying just beauty, but also marrying brains. Ya, para pria, engkau tuh tidak hanya menikah itu karena melihat kecantikan saja tampak luar, tapi engkau harus menikah juga melihat kecantikan plus ini loh otaknya. Harus tajam. Beauty will send the woman or the girl into the hands of a man. Jadi kalau kecantikan itu akan mengirim itu ada datang di tangannya para pria. Beauty of a young girl will send the woman into marriage. Jadi kalau kecantikan untuk seorang wanita itu bisa mengirim mereka masuk ke dalam pernikahan. But brains and wisdom will keep sustaining her. Tapi untuk otak dan hikmat yang tajam itu bisa mempertahankan rumah tangga mereka. Hallelujah. Haleluya. Because you are the managers. Ada para manajer. So whenever you pray as a woman, you say, Lord, sharpen my axe. Because axe can be sharp and then with the time it can go blunt. So you need to sharpen again. It goes blunt, then you sharpen again. Jadi para wanita di sini ingat ya kalau doa bilang sama Tuhan, Tuhan pertajam hikmatku, pertajam otakku. Karena apa? Karena otak ini memang bisa tajam, tapi seringkali juga otak ini juga bisa tumpul. Dan saat otakmu tumpul, itu engkau minta terus sama Tuhan setiap harinya, pertajam Tuhan, pertajam Tuhan, pertajam Tuhan. You need to be sharp all the time. Because after cutting sometime, you need to go back on a blade and then sharpen yourself again as a woman. And then you wake up and then you cut. You cut the foolishness out of your children, the foolishness out of your husband, the foolishness. You attend to so many departments. You need sharpness. Yes. Jadi engkau wanita, engkau harus tajam. Setiap waktu harus terus diasah. Karena saat engkau tajam, engkau bisa memotong kebodohan daripada anak-anakmu. Engkau bisa memotong kebodohan daripada suamimu. Apapun yang tidak benar di dalam rumah tangga, engkau bisa potong dengan cepat. Dan saat engkau menjadi tumpul lagi, ingat kalau kamu merasa tumpul, asah lagi supaya tajam lagi. How do you sharpen yourself? Gimana cara mempertajam hidupmu coba? So many ways. Banyak banget cara. Prayer sharpens you. Doa itu bisa mempertajam hidup. Pray as a woman. You lock yourself and you pray. The Holy Spirit begins to give you more insight, more revelation, more knowledge, more sensitivity on issues. Because you're handling so many departments, you need more wisdom, you need more stamina, you need more capacity to figure out this and that to do the proper management. What is to do Jadi it? pada saat engkau berdoa, engkau minta sama Roh Kudus pertajam kehidupanku, pertajam otakku ya, hikmatku. Itu nanti Roh Kudus akan memberikan. Karena apa? Semua masalah engkau tuh harus menghandle dalam rumah tanggamu. Aku harus melakukan ini untuk menyelesaikan masalah. Aku harus melakukan itu untuk menyelesaikan masalah. Minta terus pertajam itu bisa lewat doa. Minta doa masuk di dalam kamarmu, kunci kamarmu, engkau berdoa, bangun hubungan intimu dengan Tuhan dan minta Roh Kudus memenuhi engkau dengan hikmat yang tajam. Read books. Engkau baca buku yang kedua. Watch responsible movies where you can get more knowledge. Engkau juga bisa lihat film-film
kejam itu yang penuh dengan tanggung jawab itu Personal lebih lagi pengetahuan. Personal knowledge. Ya, engkau kejar itu pengetahuan. Hallelujah. Haleluya. Then you'll be a good manager. Dan makanya engkau akan menjadi manajer yang sangat baik di dalam hidupmu. Hallelujah. Haleluya. Management calls for so much. Ya, jadi manajemen itu harganya mahal banget. I just look at when you look at the issue. Pada saat kau melihat masalah, When you look at Joseph, pada saat kau lihat Yusuf, he was thrown the other side in Egypt. ya, saat itu dia itu dilempar di satu wilayah di Mesir. And when he was brought among so many slaves, Dan pada saat dia bertemu dengan banyak orang budak, he was afraid of them. There were quite many. dan mereka banyak banget. The Bible said that Potiphar's wife came around. Alkitab mengatakan ini istri daripada Potifar, Firaun itu sedang melihat-lihat. Oh, dia lihat-lihat. Oh, banyak banget budak laki-laki. Dia lihat. Itu tuh laki-laki tuh. No. Terus karyawannya ngomong, ini nih. Oh, bukan. Itu. The other one. Itu yang lain lagi. Ayo sini. What's her name? Siapa namamu? I'm Joseph Yusuf. from Israel. Israel. Said, you don't need to be in this. Kau nggak perlu ada di kumpulan budak itu. You come to the palace. Kau masuk ke dalam You know istana. why? Kau tahu How nggak? did she know? Bagaimana kau sampai ini tahu? The power of a woman. Itu adalah kuasa She was wanita. able to detect. She had the sensors to detect that among all these slaves and whatever that had come, there is one boy. She searched and searched using the intuition of a woman, and she was able to pull out Joseph. Dia itu punya sensornya tuh sangat-sangat bekerja dengan baik. Jadi dia punya intuisi, dia bisa tahu di kalangan semua banyak budak-budak yang ada satu orang pria yang unggul di sana. Women, you are loaded with intuition, high intelligence. Use that intelligence. You can turn the whole world upside down. You can turn Surabaya upside down. You can turn Indonesia upside down. Jadi wanita, engkau tuh punya intuisi yang sangat-sangat tajam. Jadi engkau bisa memutar balikan Indonesia. Indonesia bisa kamu jungkir balikan atas dan kepala. Naik dan turun terus kau bisa jungkir balikan untuk para wanita. In so many slaves Di dalam antara banyak whom budak they had bought and brought to Egypt, hanya semuanya mereka ada di she dalam was Mesir. able to single out the man who will be the president of the country. Dia tuh bisa lihat satu orang pria That's untuk intelligence. diambil masuk di dalam. You know, how do you walk to so many plenty and you're like, Gimana caramu bekerja dengan melihat banyaknya orang-orang laki budak itu? Satu. single? That's intelligence. Ya benar-benar pintar banget. Satu orang dia pilih dari beratus-ratus ya. How was she able to single that this boy is loaded with the instincts, is loaded with knowledge, is loaded with a gift that would turn and save the whole country from famine, from trouble? That was the Potiphar. God. Dan ini anak laki-laki yang dipilih ini penuh dengan hikmat, penuh dengan kepandaian, penuh dengan urapan yang luar biasa. Dan itu terpilih, dan saat dia terpilih, dia bisa menyelamatkan negerinya dari kelaparan yang luar biasa dahsyatnya di zamannya itu, di bangsanya. Bahkan dia juga bisa menyelamatkan keluarganya juga dari kelaparan. Women, stop underestimating yourselves. Wanita, engkau stop merendahkan dirimu sendiri. Wake up in the bathroom when you are taking a shower, shake your head and say, Lord, swing your hair and say, Lord, let my knowledge come out. Let my wisdom come out. Bangkit, engkau keluar. Saat engkau di kamar mandi, engkau langsung bangkit, katakan, Tuhan, aku mau bangkit. Dan engkau goncangkan kepalamu, rambutmu, dan katakan, aku mau bangkit, dan aku mau bawa pakai luar biasa. You must shake the kepala. You must Goncangkan kepalamu. shake it. Hallelujah. Goncangkan kepalamu. Hallelujah. Haleluya. Women of Indonesia, stop being said. Wanita Indonesia, stop malu-malu. Iya, ya God is kita loaded gitu with model. knowledge.
Wake up, use it, pull out the knowledge. Bangkit, engkau pakai, gunakan pengetahuan itu, penuhi dirimu dengan pengetahuan. In the days of the Jews, Di dalam adat Yahudi, they always pass their blessing to the firstborns. mereka itu selalu memberikan berkatnya itu kepada anak yang nomor It's in the satu. Bible. Itu di Alkitab. That's why today, Itulah you kenapa like ini it or not, engkau suka atau tidak, Israel is the firstborn of God. Israel itu adalah anak laki-laki, anak So sulung that's pertama why di hadapan Tuhan. whether they go off, whether they do what, God is always giving them a special blessing. Itulah kenapa meskipun mereka itu kadang nggak dengar, kadang perang dan lain sebagainya, tapi tetap berkat Tuhan itu menyertai Israel karena dia adalah anak sulung, anak pertama. The Bible says that Isaac was of age and he wanted to pass his blessing because his eyes were dimming down, and he was of age and wanted to pass his blessing to his firstborn Esau. Ya, jadi saat itu Ishak itu benar-benar tua ya, sehingga dia rabun juga, sehingga pada saat dia itu memberikan kepada berkat kepada anak sulung dia yang seharusnya dia berikan kepada Esau, dia berikan kepada Yakub. But when it came to time, he called the boy and said, Esau, come. Ya, tapi dia tetap panggilnya Esau datang. Go Ayo and datang. hunt and look for, and make me soup so that I can pass my blessing, because I feel my days are numbered. I need to pass a blessing to you. Ya, jadi tetap yang namanya Ishak itu panggil Esau. Esau, ayo ke sini. Aku pergi berburu. Aku bikin satu sup yang enak dari daging buruanmu. Karena aku akan melepaskan berkat untuk engkau. Ini umurku sudah tua dan aku sudah mau mati. Jadi aku harus melepaskan berkat untuk engkau kepada Esau. And then Esau ran to the forest, to the bush. Nah, akhirnya Esau lari ke hutan. But the Bible says that Rebecca, the woman, the wife, was in the corridor. The surveillance was too high that she picked the secret. She picked the communication and said, okay, the blessing is about to pass on. Oh. She said, okay. Ya, dan akhirnya yang namanya Ribka itu seorang wanita, dia tuh bisa tahu loh ya, dia bisa menangkap komunikasi antara Esau dengan si Ishak ini, sehingga dia tuh ambil, oh ini tuh si Esau mau dapat berkat, oh berkat ini spesial berarti karena ini berkat anak sulung, dan akhirnya dia membuat sesuatu. Rebecca had antennas in the Rebecca house. punya They were antena monitoring. di rumah. She has the highest surveillance in home. She was, whenever she could move in the corridor, she could pull secrets. Intelligence is high. And then couldn't, wow, the blessing is about to pass. Come on, Jacob, where are you? Come on, boy. Dan akhirnya dia berpikir, waduh ini anak kesayanganku ini akan kehilangan berkat ini ya, berkatnya akan dilewati begitu saja. Oh, aku harus cepat-cepat pulang ke rumah, aku panggil anakku yang kecil, ayo kesini anakku. And the part of the woman, he told that your brother is on the forest, on his way to the forest. But you know what? Let's cook something. The woman, Rebecca, passed the idea. She gave the idea, said, just pick one of the goats, and then we cook quickly. I hope you cook, prepare, and then you get the blessing. Then pretend, get there, and then get the blessing. Grab the blessing. By the time Esau comes, you're already covered with the blessing. Ya, jadi dia itu ngajari anaknya yang kedua ya, Yakub. Engkau ayo cepet ini berkatnya, bapakmu mau kasih berkat. Ini kakakmu sedang berburu di sana. Sekarang ambil daging dari kota. Ayo dibuat daging ini, dibuat sup yang enak. Dan engkau berpura-pura menjadi kakakmu. Dan engkau harus mendapatkan berkat itu. Dan saat berkat itu dilepaskan, Esau datang. Berkat itu dia kehilangan berkat itu. Jacob won the godly title, the rank, God of Abraham. It was meant to be God of Abraham, God of Isaac, and God of Esau. Now it is God of Abraham, Isaac, and I'm the God of Jacob. How? Rebecca, the woman. Jadi akhirnya harusnya berkat anak sulung yang diterima oleh Esau harusnya adalah berkat Abraham, Ishak, dan Esau. Tapi ini enggak, akhirnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah ini dapat dari mana kata-kata Yakub ini anak kedua terus mendapatkan berkat yang pertama? Itu adalah semuanya dari seorang wanita, yaitu Ribka. The blessing landed on Jacob just because of the power of the woman. It was the woman that fronted Jacob quickly. And immediately she got into the kitchen. Bring, have the onions. Let God, please, time. Management, push quickly. Put the firewood. Let's get up. Cook. Okay, now put on the skin. The ideas came. And Jacob goes and said, change the voice. He told the son, he said, change the voice. Said,
Ya, jadi benar-benar ini si Ribka ini luar biasa manajemennya di dalam rumahnya. Dia cepat panggil Yakub. Ya, benar. Dia cepat panggil Yakub. Dia cepat apa yang ada di kulkas, daging yang tersedia apa, ayo cepat kita potong-potong. Terus sediakan dengan baik dia ayahmu. Engkau pakai bulu-bulu itu sama seperti kakakmu Esau, dan engkau harus mengubah suaramu seakan-akan engkau seperti Esau. Pada saat dia suaranya kayak suara Yakub, salah suaranya Esau, sehingga akhirnya dia mendapatkan berkat itu semua daripada Ribka yang ngurus semua, manajemennya sangat bagus yang mengatur. Jacob tells the mother, what about my voice is different from Esau? The mother said, just kill the voice a little bit and tell him that it's the season of fruit, the water is raining all over, so it's fruit, but I'm Esau. So put on the skin of this God, and when he feels the hair, because Esau's hair was Ya. Jadi pada saat Yakub tuh ngomong, aku tuh suaranya gak bisa kayak gini. Hanya kamu tuh loh, coba pura-pura kayak kamu sakit flu. Nah, jadi sakit flu kayak sakit tenggorokan, jadi suaramu besar-besarin gitu seperti Esau. Dan akhirnya kamu kasih itu bulu-bulu, karena Esau itu memang suka pakai bulu karena dia suka berburu. Jadi badannya berbulu ya, badannya tuh berbulu gitu ya. Sehingga kamu harus pura-pura menjadi Esau, badanmu juga harus penuh bulu. Ya, jadi. So Isaac, when he felt the water, I said, but your voice is different, but your skin is Esau. He said, Dad, let's pass the blessing. So Isaac released every blessing. Ya, jadi akhirnya Ishak saat meraba-raba daripada si Yakub itu kayaknya suaramu nih kayak Yakub, tapi tak lihat kok badanmu tubuhmu seperti Esau berbulu. Ya sudah, berarti kamu ini Esau. Ya sudah, lepaskan berkat atasmu. Women are mission oriented. Rebecca changed the whole agenda. Ya, jadi benar-benar yang namanya wanita itu punya orientasi, punya tujuan tertentu. Makanya mereka ini melakukan hal yang seperti itu. Which means women, you have a way to change the mission. When the mission is to go inside, a woman can change it. Itulah makanya kenapa wanita itu yang bisa merubah tujuan semuanya, misinya. Apa yang seharusnya ini misinya, wanita itu bisa merubah sebegitu rupa menjadi misi yang lain, diubahkan misi. Women can change the lane of the blessing. If the blessing are to flow in this lane, the woman, they have a way to be the blessing and changes the lane and flows in another lane. Ya, dan akhirnya juga wanita itu bisa mengubahkan tanah yang diberkati oleh Tuhan. Jadi tanah yang seharusnya ini milik Esau, itu dia dirubah sedikit, akhirnya diubahkan menjadi ini tanah daripada yang diberkati Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You have a command, you have a say, you have an art to shift the blessing from one lane to another. You women. Ya, engkau wanita, engkau punya perintah dan engkau punya kuasa untuk mengubah yang harusnya tanahnya ini milik ini, itu tanahnya menjadi milik yang sana. Itu engkau wanita, engkau bisa mengubah kemanapun. Discover who you are. Engkau harus temukan siapa engkau sebenarnya. I really don't understand when a woman say, I'm stuck, things are tough here. I don't know, Pastor Brodova. Women. Aku tuh benar-benar gak ngerti ya, kalau wanita itu mengatakan, Pak Pendeta, aku sudah stuck, aku gak bisa begini, aku gak bisa begitu. Tolong Pak Pendeta doakan aku, karena aku gak ngerti ini, gak ngerti itu, aku sudah stuck. Women, stop praying for money, stop praying for men, stop praying for anything. Just do one prayer. Lord, release my intelligence out. Jadi wanita stop mulai hari ini berdoa untuk uang, berdoa untuk suamimu, berdoa untuk apapun yang kau butuhkan. Tapi engkau berdoanya satu, Tuhan berikan aku kepandaian itu yang keluar dari dalam diriku. You have too much brains that are sleeping, too much intelligence that are sleeping, too much intuition which is just laying down there. Just pray one prayer. God, bring it out. Lord, let it out. Let it come out. And you see how you turn a solar by upside down. Engkau terlalu banyak membuat otakmu itu tidur, kemudian hikmahmu itu tidur, pengetahuanmu tidur, sehingga engkau tidak mengeluarkannya. Engkau harus mengeluarkan intuisimu, kepintaranmu, otakmu itu harus dibangkitkan. Kau hanya minta saja satu doa permintaan, yaitu apa yang di dalam otakmu ini, kepandaian, ketajaman, hikmat, itu keluarkan Tuhan, sehingga aku bisa menjungkir balikan bahkan bangsa aku juga. Rebecca. Ribka.
she knows how to calculate the distance from home to the forest. And she says, that kind of distance where Esau is gone, it may take this time. So if we are to cook, let's do this in time. And dress you in time. Position you for your father in time. She beats time. She juggles between time and distances. Distances and time. Ya, yang namanya Ribka itu pinter. Itu pinter bagaimana dia memperhitungkan antara waktu dan jarak. Jadi pada saat Esau itu ada di hutan, kira-kira berapa lama waktunya dan jaraknya berapa lama. Dan di dalam waktu dan jarak yang begitu, dia harus memanage si Yakub ini untuk bisa cepat masak-masakan yang enak, daging, dan juga cepat bisa Yakub ini berbulu dan cepat Yakub ini bersuara seperti Esau. Dia memanage antara jarak dan waktu. Dia bisa menghitung dengan sangat-sangat tepat. The great philosophers we know, they've tapped the brains from the women, their mothers. The great philosophies, the great Socrates, the great thinkers of the world, they're intelligent because they borrowed the brains from their mothers. Ya, dan ilmuwan-ilmuwan dunia itu mereka semua tuh tahu bahwa kayak Aristokrates itu juga mereka tuh tahu bahwa setiap otak yang dimiliki oleh mereka itu miliki dari mamanya mereka, didapat dari wanita. Hallelujah. Haleluya. When I go on mission, sometimes I don't know how I really remember certain things which I forget about, you know. She can be calling, said, Pastor. She knows where I'm landing, who is picking me, and they're taking me to which hotel, and I'm eating what, and what I'm eating, how did it go? Was the meal? Then she knows who is driving me around, and then who is, dropping me, driving me around, how long I'm there, which services, which direction, the maps of the direction. And she monitors everything, and I'm like, God, how would I have managed without this woman here? The woman she has a home, she has many things to do, she has a home, she has to attend the mother, to attend the husband, the family, the whatever, and then she's busy. Even when she's in Japan, she's like, Pastor, Seperti itu. Dia bisa tahu ya kapan Israeli nanti mendarat, dijemput sama siapa, jam berapa mendaratnya, nanti ke hotel itu diantar oleh siapa, nanti ibadah itu jam berapa, itu bisa tahu juga. Dan terus nanti Israeli makannya apa setelah ibadah itu juga diperhitungkan. Dan nanti kembali dari tempat ibadah ke hotel lagi, itu juga nanti sama siapa lagi, itu saya tuh bisa mengatur semua. Padahal saya juga harus ngurusin mama saya, harus ngurusin suami saya, dan juga waktu itu saya di luar negeri di Jepang juga harus ngurus beliau. Dia sampai bingung. Bahkan jaraknya antara hotel sampai dengan tempat ibadah, saya pun juga tahu. Saya mesti remind dia, saya mesti ingatkan. Ini jaraknya segini loh, ya jaraknya. Hallelujah. Power of the woman. Itulah kuasa dari wanita. Too much intelligence. Terlalu benar. Hallelujah. Haleluya. I fear women in this area. I fear them. Saya tuh benar-benar takut kepada wanita di area You yang guys, you are in your own world. You are too sharp, too intelligent. ya, engkau soalnya terlalu tajam, engkau terlalu pintar, kamu kok wanita luar Now biasa. the men wants to fight me. I'm in trouble. Women pray for me. I'm in trouble. Ya, sekarang prianya sampai nunggu-nunggu. Kok ini wanita terus gak dibahas ya? Aku kapan dibahasnya? Aduh, aku di dalam masalah ini wanita terus yang dibahas. Hallelujah. Haleluya. Now, men, God gave us muscles, broad shoulders, muscles. Ya, tuh sekarang pria itu Tuhan memberikan otot yang besar. Women, they just have brain muscles. Ya, Not kalau different. wanita itu cuma punya otot daripada otak saja. In most cases, men are meant to listen to their wives because a woman would advise you on something and say, I'm the man. But eventually, you get to see, I wish I had listened to them. Ya, tapi para pria itu benar-benar harus mendengarkan nasihat daripada pasangannya atau istrinya. Jadi jangan menganggap angin lalu. Kamu loh cuma gitu aja, wanita gitu aja. Tapi engkau harus benar-benar mendengarkan istrimu. Karena pada suatu waktu engkau akan sadar, oh iya, yang dimaksud oleh istriku ini benar. Esther in the Bible, she won the heart of the king. She changed the agenda. She changed the mission. Just one woman, one young girl, Esther. Ya, Esther di dalam Alkitab itu bisa benar-benar menarik hati raja. Satu wanita saja
wanita muda gitu saja ya, itu bisa benar-benar menarik hati raja, dan dia itu benar-benar sangat-sangat tajam, dia sangat-sangat pintar, penuh dengan pengetahuan, dan dia itu benar-benar menjadi kesayangannya raja. Satu anak wanita muda saja. I'm about to close, but listen to this. Saya mau tutup, dan tapi dengarkan Which ini means baik-baik. Itu you artinya women, engkau wanita, if by God's grace, dengan kemurahan Tuhan, God helps you and reveals your intelligence, Tuhan itu membantumu untuk kau mengeluarkan kepintaranmu. you are a mission changer. Engkau ini yang mengubahkan misi. If your family, they've been just misfortunes and trouble and whatever, you can merge and work in your strength. You can change the blessing and bring it in your family. Ya, kalau keluargamu itu tidak pernah beruntung atau keluargamu itu hidup penuh dengan kekurangan, engkau harus bangkit, engkau bertajam hikmat pikiranmu, dan engkau akan bisa membawa berkat-berkat itu masuk ke dalam keluarga dan rumah tangga. The blessing was not meant for Jacob. The blessing was meant for Isaac. Jadi yang namanya berkat itu bukan dari Yakub, tapi berkat itu ada terbuat dari Ishak. It was meant for Esau, not Jacob. Dan itu seharusnya untuk Esau, bukan Yakub. But the woman shifted the whole thing like Tapi wanita ini mengubah semuanya she got on awalnya. the wheels. She Dia turned jadi the kemudi, wheels. disetir. By the time Esau came, the wheels had turned. Ya, dan pada saat Esau datang siap menerima berkat, setirnya The sudah blessing had berubah. shifted lane and came to Jacob. Dan berkatnya itu sudah diubahkan di tanahnya Yakub. If your home has been struggling, if your family has been having misfortunes and troubles and curses and problems and shortage and lack and trouble and trauma, you as a woman, you can shift the blessing and turn the wheels. You are good at turning the wheels in your family. Ya, kalau keluargamu penuh dengan pergumulan, ketidakberuntungan, kemiskinan, semuanya ya, kekurangan dan lain sebagainya, engkau wanita bangkit dan engkau bisa memutar kemudi setirmu itu untuk membawa berkat-berkat itu datang masuk ke dalam keluargamu. Hallelujah! Haleluya. I want everybody, every woman, do this. Ayo, aku mau minta wanitanya semua kayak gini pegang Now setir. listen. Dengarin, The way is like dengarin. boxer. The way is like a boxer. The way I need to box. What's wrong with you? She's like boxing. I need to box. What's wrong with you? Listen, look here. Women, I want you to get on the wheel. Aku wanita, aku minta Look kau this semua angle. pegang setir pura-pura Look aja. this angle of the shoulder. Dan kau lihat And turn the di wheel. pundakmu, ya, Just turn. kau Turn ayo the wheel. singkir ke ayo. The wheel. Putar, 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 nah, putar. This how she turn. The wheel's like this. Hallelujah. Ibu Lili, can you turn the wheel right here? Ayo Bu Lili, coba Let me putar, tell you. putar Turn the setir. wheel. Ayo coba. Turn the wheels of the blessing. Oh my God. Okay, that's better. But try to look inside, Lihat pundakmu. Haleluya. Kan harus lihat kiri toh. Kalau putar kanan harus lihat kiri. Haleluya. Haleluya. He's finished. Ya. His wife was turning like this. The husband said, "Don't turn too much." Istrinya lagi gini setirnya gini, yang suami ngomong gak usah banyak-banyak. Hallelujah. Hallelujah. So women, even if your environment there's been curses and trouble and whatever, you are a wheel turner. Jadi lingkunganmu, pada saat lingkunganmu penuh dengan kutuk, tidak baik-baik saja, engkau wanita, engkau yang memutar kemudi, berkat itu masuk ke dalam keluargamu. Hallelujah. Haleluya. So, Deborah Ministries, you can get bigger and bigger. What you do, women, I told you the other time that stop coming alone. When you hear there is a meeting for Deborah Ministries, then book some ladies, 5 or 10. 5 or 10 is possible. Ya, jadi Deborah Ministry ini pasti diberkati dan akan menjadi besar, besar. Dan ingat para wanita, saat kau datang, kau bawa teman-temanmu, jangan kau cuma datang seorang diri. Engkau bawa 5-10 orang, I already bring 10. You brought 10.
13. You bring 13. Can you imagine? She brought 13. Now, if each of you, you have friends, relatives, schoolmates, neighbors, all those. Ya, jadi engkau yang lain ya, saya bawa 13, 15 hari ini. Engkau yang lain, engkau bawa tetanggamu, teman sekolahmu, siapapun yang ada di sekitarmu, itu kamu bawa. From today, Mulai hari ini, you woman of Deborah Ministries, engkau wanita-wanita Deborah Ministry, don't take this light. jangan engkau anggap enteng. Begin to know that this is going to be a revolution that's going to get bigger and bigger and Dan giant. ini akan merupakan revolusi yang baru. Ini akan menjadi besar dan makin besar. It can begin like here in Surabaya, and if of you bring 10, you will find that we have 700, 1,000 women seated in one place. Ya, dan kalau engkau bisa masing-masing terus membawa 10 dan 10, paling enggak engkau akan berkumpul itu sekitar 700 sampai ribuan daripada para wanita-wanitanya Allah yang ada di satu tempat. Haleluya. Esther was a revolutionary woman. Is a woman who stood for his Jews, her Jews, revolution. Deborah, revolution women. You talk about women like Rebecca, changing nations. The whole Israel is standing on Jacob. Why? Because of a woman. Ya, The whole Israel. One woman. Jadi Esther itu seorang revolusioner ya. Jadi dia yang memberikan revolusi karena apa? Esther berdiri untuk satu bangsanya yaitu Yahudi. Dan kemudian Ribka, dia itu juga yang mengubahkan bangsa menjadi Yakub, bangsa yang diberkati yaitu jadi apa? Israel saat ini. Haleluya. Oke, Brudi. Deborah juga salah satu pahlawan wanita revolusi wanita. Berdiri. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Because I know Indonesia now they are hungry. Indonesia every 2 hours. Karena saya tahu kalian semua sekarang sudah lapar. Karena kalian orang Indonesia tiap 2 jam makan, saya tahu. Now I want to tell you one thing as we close. Jadi saya mau kalian tahu sebelum benar-benar From ditutup. today, Mulai hari ini, you woman, engkau wanita, be visionary. jadilah wanita yang punya visi. Think for so many other women. Engkau harus pikirkan banyak wanita-wanita yang lain. Many women are crying down there. Banyak wanita yang lain itu menangis di bawah sana. Some women say that men are buayas. Dan beberapa wanita mengatakan suamiku adalah buaya. That are not taking care of them. Dan kau itu yang harus memperhatikan mereka. But listen, women, Tapi dengerin wanita, when you bring one another, pada saat engkau membawa wanita satu dengan yang when you are lain, together like this, dan engkau berkumpul bersama-sama seperti ini, you will come up with projects. engkau itu akan keluarkan satu proyek. You can decide to solicit money, fundraising, and then come up with an idea, and you start companies, start projects, and before you know, your money is accumulating. One project after the other, one after the other, and you begin to bring transformation in your homes. Ya, dan engkau bisa memutuskan, aku harus melakukan ini untuk satu proyek, dan yang kamu lakukan ini tepat. Engkau kumpulkan beberapa uang anggaran dana untuk engkau membantu seseorang, dan engkau juga menginvestkan dalam satu proyek ini. Saat proyek satu ini berhasil, engkau menuju ke proyek berikutnya, itu berhasil semua wanita. Okay. Dan engkau akan mengubahkan semua Touch your daripada head. keluargamu. Touch your head. Pegang kepalamu semua. Say, Lord Jesus, Katakan Tuhan Yesus, reveal my intelligence. Engkau singkapkan, berikan kepintaranku. Awaken my knowledge. Engkau bangkitkan pengetahuanku. Let the river of my intelligence flow. Biarlah sungai daripada kepandaian itu mengalir. Take me to another level. Bawa aku ke level This is my berikutnya. year. Ini adalah tahunku. This is my year. Ini adalah tahunku. Let my intelligence come out. Biarlah kepintaranku keluar. Let me change the wheel. Biarlah aku bisa mengubahkan Let me setir turn the kemudi. wheels in my environment. Dan aku mau memutar kemudiku In di dalam Jesus' lingkunganku. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Give Jesus a hand. Berikan Yesus. Bless you. Ya, bless you. Siapa yang memberkati Tuhan? Puji Tuhan.
Sudah paham para wanita dan pria? Pria yang masih single. Nah, ingat, pria yang masih single. Jangan cuma melihat tampak fisik, tapi juga harus melihat yang di dalam hati. Ya, jadi puji Tuhan, thank you Pastor Eri for all your teaching for us. Ya, dan sekarang kita mau berdoa, syafaat, dan kita mau persembahan juga. Kita mau memberikan untuk Pastor Eri. Pastor Eri rencana Maret mau ke Israel, ya kita menabur beliau ke Israel, ya Bapak Ibu. Jadi beliau kepingin di Israel dan Mesir. Nanti saya akan juga temukan dengan travel agentnya, beliau akan bicara. Ayo kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami dikuatkan dan kami para wanita-wanita kami sudah memiliki kepandaian, kepintaran di atas rata-rata. Kami memiliki hikmat yang tajam, kami memiliki kepekaan yang tajam, karena Engkau yang sudah mempercayakan kepada kami ketajaman dari awal Engkau menciptakan kami. Dan kami percaya kami akan mengubahkan lingkungan kami akan mengubahkan keluarga kami akan mengubahkan anak-anak kami, anak mantu, cucu, semuanya akan diubahkan lewat kami Tuhan. Bahkan kami akan mengubahkan lingkungan kami, tetangga kami, orang-orang pelayanan kami akan mengubahkan mereka semua Tuhan. Dan setiap keluarga di sini yang sedang terus masih ada di dalam kekurangan, kami percaya saat ini kelimpahan dinyatakan karena di situ ada wanita yang memutar kemudinya untuk mengalirkan berkat-berkat itu masuk di dalam rumah tangga keluarganya. Terima kasih Bapak. Kau berkati Pastor Eli Tuhan, pelayanannya beliau di Surabaya, setelah ini di Jakarta, dan nanti akan kembali pulang ke Uganda untuk mengurus visa Israel dan Mesir. Kau berkati hamba-Mu Tuhan dengan hikmat terbaik, dengan kesehatan yang terbaik, dengan penyediaan yang terbaik. Pergumulannya di dalam dia membangun rumah tempat tinggalnya sendiri juga di Uganda. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan yang terbaik untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya apapun pergumulannya saat ini, Tuhan yang menjawabnya satu demi satu. Engkau lindungi terus, proteksi dia Tuhan terus dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Sehingga terus dimanapun kakinya melangkah, dia terus menjadi terang. Dimanapun kaki dia melangkah, dia terus menjadi berkat. Tanda ajaib mujizat Tuhan terus menyertai dia kemanapun dia melayana. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, apa yang ada di dalam hidup kami mau memberikan untuk pelayanan dia. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati tempat ini, tempatnya Ibu Jenny Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak mantu, cucu, suaminya, berkati keluarga besarnya, keluarga kandungnya dari Ci Jenny maupun suami, semuanya diberkati Tuhan. Ci Esther juga Kau berkati Tuhan dengan seluruh keluarganya. Kami percaya hamba-hamba-Mu yang hadir saat ini, Pastor Deborah, Kau berkati Tuhan dengan kesehatan yang dari Engkau ekstra Tuhan, dengan perlindungan dari Engkau, dengan hikmat dari Engkau. Kau juga kirimkan jiwa-jiwa Tuhan bagi Pastor Deborah dan Pastor David di gerejanya. Kami tahu kelampis penuh dengan kemuliaan Tuhan lewat gereja daripada Pastor Deborah. Kau juga berkati Tuhan Pastor Sari Tuhan dan Pastor Michael Tuhan. Saat ini Pastor Michael sedang ada pelayanan. Kau berkati dimanapun dia melayani. Kau berkati anaknya yang ada di Australia. Kau berkati anaknya yang masih studi ada di Surabaya. Kau berkati. Engkau percayakan kepada pasangan ini hal-hal yang besar, karena Kau melihat ketulusan hatinya mengasihi Engkau, melayani Engkau dengan segenap hatinya Bapak. Kau juga berkati Pastor Denny Tuhan, dan juga Cime yang barusan juga berulang tahun. Kau berkati Tuhan, berkati dengan berkat terbaik ya Bapak. Kau berkati juga Pastor Liber Tuhan. Kau berkati dia, Kau berkati Tuhan yang bermain keyboard Tuhan. Kau berkati ya Bapak.
Dan Kau juga yang memberkati juga Oeki yang barusan juga ulang tahun. Kau berkati Tuhan, hikmat, umur panjang ada di tangan kanannya Tuhan, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Engkau yang terus memberkati mereka yang berulang tahun di bulan Januari ini dengan hikmat, dengan kelimpahan, dengan berkat terbaik, dengan kesehatan terbaik Kau limpahkan ya Bapa. Dan pada akhirnya Tuhan, Kau juga memberkati makanan yang sudah disediakan di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan. Ibu Jenny Kau berkati berlipat kali lipat. Sucikan, kuduskan makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Kau juga memberkati Pastor Magdalena Tuhan dan suaminya dan anak-anaknya Tuhan yang sudah memberkati dengan puji-pujian penyembahan yang luar biasa. Hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Kami percaya apapun kebutuhannya saat ini Tuhan sudah menyediakan. Kami mau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Indonesia penuh dengan lawatan Tuhan. Indonesia penuh dengan pertobatan massal dari pulau-pulau dan bangsa-bangsa penuh dengan kemuliaan-Mu. Bahkan bumi ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau mengangkat kedua tangan kami Tuhan tinggi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau terima berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang terus akan menyertai engkau. Damai sejahtera, sukacita, kelimpahan terus dinyatakan di dalam hidupmu. Engkau diberkati untuk engkau menjadi berkat. Dan engkau terus menjadi terang Kristus di akhir zaman ini. Dan engkau semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Yesus memberkati. Silakan persembahan boleh dijalankan. Sepanjang hidupku diberkati. Acara
Jenny ngajak kita foto bersama di sini dan di sana. Beliau kasih tumpeng banyak, kasih tumpeng. Ya, kasih berkat di awal tahun, berkat di awal tahun baru dan berkat Chinese New Year. Bisa kumpul semua, ada yang ya boleh, ada yang duduk, ada yang berdiri. Combine. Esther, we want to take picture together in this area with the Chinese New Year style, and also in that area, 2 places. Come on, let's go. Silakan. Yang bisa maju. Ya, di sini. Agak maju ya. Di bawah, ya, di bawah. Maju, jadi jadi bantu. Terjadi bantunya. Jangan nutupin itu ya. Kipasnya. Oh ya di bawah kipasnya. Kipasnya kan harus di samping. Di samping. Ya. Ayo Cires. Aku ikut, saya sebentar aku ikut. Ada Reka, Cires Kelihatan nggak lo? Nggak nampak. Bisa dipegangkan lagi. Kelihatan nggak? Iya. Pegang. Ayo, Itu berdiri dikit, biarkan nanti. Nih, berdiri. ayo masuk Bu. Kelihatan semua kok. Ikut aja. Anginnya dulu sudah di Bentar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1. Yang bisa kongsi. Ya, kongsi. Kongsi. Oh, yoga itu ada fungsi tangan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kongsi, apa namanya? Fungsi pacai 2025 gitu ya. Mohon, yang ini nggak kelihatan. Fungsi bacai Waserui Sertifikat. Oke, mulai ya. Video ya? Ya. Ya, Video lo. Bentar, tangan dulu. Dora Ministry. Mengucapkan 1, 2, 3. Deborah Ministry mengucapkan fungsi bacai Waserui Sertifikat. Bisa ini. Lo
Apa nalai? Angpau Satu, dua, tiga. nalai. Lalai. Ampun lalai. Apa nalai? Oke. Manis kah? Balikin. Musiknya bagus. Fungsinya bagus ya. Lagi. Siap. Ini masuk ke sini sih. Sekarang cuci tangan. Oke ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ini nggak kelihatan muka aja sih. Nah, itu depan jebolin. Sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Enggak. Sabar. Ini mau dari satu mau lebih. Ayo Bu. Ayo masuk. Ya. Pakai. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Berdua. Iya. Ini
Ibu udah tenang. Bagus oke. Bagus oke. Nanti terakhir nanti. Bisa kelihatannya tombolnya aja. Saya belum sempat buka karena matinya saya buka terus mau buka itu kelihatannya waktu akses nyala. Sebetulnya nyala itu nggak tombol stop aja. Itu kelihatannya bisa. Saya belum buka karena kan bukanya kan harus di ada alatnya saja buka terus itu tinggal diganti ini kelihatannya nih tapi nanti begitu dibuka tak jumper langsung itu jumper langsung nyala ya kelihatannya bisa saya tanya begini tombol ini kan nggak bisa ya itu kan nolak itu lagi apa cemen kan tombolnya untuk coba rasakan kan harusnya begini nah itu nggak bisa terus From today, get up. Barefoot. In Jesus' name. Lord, let rain fall on me. In the name of Jesus. Mana Allah yang kamera tinggi di Afrika,
Wait.